UEA, Uni Emirat Arab resmi nolak ngasih izin ke Amerika buat pakai wilayahnya mereka untuk nyerang Iran. Isinya Uni Emirat Arab ya, yang biru, dia udah ikutan Qatar untuk nggak nyerang Iran juga. Ini adalah daftar negara-negara yang sekarang bisa bebas lewat Selat Hormuz. Malaysia, Thailand, Afrika Selatan, Filipina, India, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, dan otomatis pasti temannya, China. Terima kasih Iran udah bikin 5 miliar manusia di muka bumi merasa bahagia dan tersenyum tiap hari. Berikut adalah tampilan IDF atau Israel Defense Force yang beberapa oknum pencinta Israel bilang kalau Israel tuh menang. Nih. Ini juga apakah tentara kalau yang menang perang itu lagi begini? Ngumpet. Teheran baru aja ngancurin 40 unit jet tempur F-35 yang harganya satunya 1,4 triliun paling murah. Di pangkalan udara Nev Hatim cuman dalam waktu 11 menit gengs. Pas jam 2.12 pagi. Pagi tadi tuh jadi mimpi buruk buat Mama Rika. Klaim kemenangan yang digembar-gemborin sama Mama Rika dan sama para pendukungnya dan buzzer-buzzernya berbanding terbalik. Kegagalan total di langit Kogliueh. Pesawat F-15I Strike Eagle tumbang, jet tempur seharga, itu harga dolarnya ya, atau 529 miliar rupiah per biji. Ini dikonfirmasi ditembak jatuh di provinsi Kogliueh. Media The Warzone udah konfirmasi lewat serpihan bangkainya dan bukti tembakan jatuhnya. Dan bukti visualnya adalah warga sipil Iran udah foto nih nemuin kursi lontarnya F-15 tadi. Dan statusnya pilotnya dan juru tembaknya hilang. Misi penyelamatan berujung petaka. Mama Rika langsung ngirim satu helikopter Sikorsky UH-60 atau bisa dibilang Black Hawk. Tahu guys harganya nih, tuh 21,3 juta dolar atau 362 miliar rupiah. Itu juga ditembak ke jatuh. Double kill. TV nasional Iran udah nyiarin sayembara. Siapapun yang menemukan pilot dan ahli senjatanya atau penembak jitunya yang di dalam pesawat itu akan dikasih hadiah luar biasa. Otomatis warga lokal langsung gaspol. Nyari kemana kaburnya pilotnya beserta para rayap besinya. Di antara kuda besi, di antara kuda besi. Kerugian Amerika sampai saat ini 4,8 miliar dolar atau ya 77 triliun. Ya udah itu amsyong. Statistiknya lebih dari 40 pesawat udah hancur termasuk 6 unit F-15 serta lebih dari 40 pesawat F-35 yang dibilang pesawat siluman. Itu harganya satunya paling murah itu 82,5 juta dolar atau 1,4 triliun rupiah, gengs. Satu. Kalau 40 berapa? Narasi Trump lawan realitas lapangan itu berbeda banget. Trump sesumber bilang Iran udah tamat, rudal mereka udah habis. Intinya udah kelar nih perang. Sama tuh kayak yang kemarin komen di live gua yang bilang, oh Iran udah kehabisan rudal. Blablabla. Kenyataannya Iran justru ngasih perlawanan paling brutal dan sadis. Posisi Mama Rika tuh benar-benar kejepit. Apa sih kata Babang Bewok tadi? Iran melalui Babang Bewok, spokesperson IRGC Garda Revolusi Militer Iran mengatakan bahwa mereka akan menyerang pusat data raksasa Stargate AI yang harganya senilai 30 miliar dolar di Uni Emirat Arab. Fasilitas data center
ini menggunakan tenaga yang sangat besar yaitu 5 gigawatt. Gak kaleng-kaleng, Iran udah buktiin omongannya dengan nyerang pusat data Amazon AWS. Kemarin di video kemarin udah gue bahas ya. Dan Oracle di Bahrain sama Dubai. Cuma dalam waktu kurang dari 2 hari. Pelajaran hidup buat Mama Rika sama Trump, jangan pernah remehin ancaman Iran. Never. 89% pom bensin di Prancis sekarang kehabisan solar. Kenapa bisa lumpuh gini? Ini efek domino dari kejadian Selat Hormuz. Begitu Iran dapat kendali Selat Hormuz dan cuma boleh negara-negara tertentu, ya pasokan minyak ke Eropa termasuk Prancis langsung mampet total. Terus rakyat Prancis juga dengar kabar perang, makin panik buying, langsung nyerbu pom bensin. Pada nimbun, makanya stok yang tadinya cukup malah jadi nggak cukup. Dan logistik bisa mati total kalau 89% pom bensin kosong, artinya truk pengangkut makanan, ambulan, bus sekolah, dan truk-truk yang mendukung industri itu bisa berhenti beroperasi. Ekonomi Prancis ya bisa diambang kolaps. Arab Saudi pengen ngebatalin pembelian jet tempur siluman F-35 dari Mama Rika. Ya, yang dibilang-bilang digadang-gadang pesawat jet tempur siluman yang sulit didetek oleh radar. Udah tahu kan harganya berapa? Mitos invisible ini hancur. F-35 tuh dipasarin sebagai jet tempur paling canggih, paling siluman yang sangat sulit dideteksi oleh radar, yang nggak bisa disentuh. Buat Iran yang teknologinya dianggap Mama Rika di bawah Mama Rika, bisa nembak jatuh ini puluhan unit, termasuk insiden di Nevatim tadi yang gue sebut di awal. Maka ya label siluman tuh udah gak ada gunanya. Cie, Pangeran Salman sama Putin resmi jadian. Bukan jadian gimana-gimana ya. Pangeran Saudi Muhammad bin Salman lagi nego intens sama Babang Putin Rusia untuk tanda tangan kerjasama bilateral yang bikin Washington geleng-geleng kepala. Poin perjanjiannya itu OPEC dan energi, mereka bakal makin solid ngatur keran minyak dunia bersama. Artinya harga bensin di Mama Rika dan Eropa sekarang ada di tangan Riyadh, Arab Saudi, dan Moskow. Mau dibikin mahal? Ya gampang. Yang kedua, regional security dan dialog Iran-Saudi. Ini yang paling giting, guys. Saudi milih buat ngobrol langsung sama Iran lewat perantara Putin daripada minta perlindungan militer ke Mama Rika yang bilang payung keamanan. Amerika Timur Tengah resmi payung keamanannya dilipat. Arab Saudi mungkin udah sadar kalau selama ini mereka kerjasama, mereka membiarkan Amerika mendirikan markas militer di dalam negara Arab Saudi, ternyata bukan melindungi Arab Saudi, tapi melainkan Arab Saudi yang melindungi pangkalan militer Amerika. Dan yang terakhir ada arah kuat ke de-dollarization atau runtuhnya petrol dolar. Mereka membahas sistem finansial baru yang nggak pakai lagi transaksi minyak menggunakan US dollar. Kalau minyak Saudi udah nggak pakai dolar lagi, ekonomi Mama Rika kolaps. Hancur seketika. Ada lagi nih. Ternyata setelah drama F-35 yang kontraknya mau dibatalin sama Arab Saudi, karena rontok di Iran, Saudi mulai melirik teknologi militer Rusia seperti sistem rudal S-400 dan jet tempur Sukhoi S-57. Betul kan Amerika menang? Menangis. Netanyahu bilang kalau mereka akan segera mengganyang Turki setelah beres mengganyang Iran. Katanya, kenapa sih? Ini ya, Turki itu anggota NATO dengan militer terkuat kedua di aliansi NATO. Kalau Israel senggolan sama Turki ya urusannya bukan cuman milisi lagi, tapi perang antar negara dengan teknologi canggih. Dan Turki lewat Erdogan presidennya termasuk paling vokal soal Palestina. Presiden Erdogan termasuk pengkritik paling keras ke Israel di panggung dunia sampai sekarang. Dia nggak ragu nyebut tindakan Israel sebagai genosida. Dan ini telinga pejabat di Israel panas. Terus
kondisi Iran yang lagi baku hantam sama Amerika dan Israel, Turki bisa aja ngambil peran sebagai pemimpin dunia muslim buat ngelawan Israel secara diplomasi maupun militer. Dan yang terakhir, geopolitik Laut Mediterania. Turki punya kontrol kuat di laut. Kalau mereka mutusin buat blokade atau ganggu jalur logistik Israel di Mediterania, Israel bisa makin sesak napas, guys. Selain jalur darat, udah dijaga faksi-faksi pro-Iran, logistik nggak bisa masuk ke Israel. Kalau jalur laut ditutup Turki, udah. Tombol suren ada di setting. Menteri Pertahanan Amerika Pete Hegseth atau yang biasa disebut Keset hari ini memecat lebih dari selusin jenderal aktif Amerika. Di antaranya adalah Komandan Angkatan Darat Amerika atau Kepala Staf Angkatan Daratnya, serta beberapa jenderal angkatan di Amerika yang lain. Kalau kepalanya dicabut, ya pasukannya juga udah kehilangan moral duluan juga dong. Berarti apakah kekalahan Amerika semakin dekat? Minum dulu apa minum? Babang Vladimir Putin, Presiden Rusia, bilang nuklir tuh cuman alasan gengs. Aslinya adalah singkirin penghalang. Penghalangnya buat Israel itu siapa? Ya Iran yang termasuk paling gede. Ini tuh bukan soal nuklir ada apa nggak ada di Iran. Ancaman senjata nuklir tuh cuma omong kosong atau kedok propaganda yang dipakai oleh Israel dan Amerika untuk dunia biar setuju atas serangan mereka ke Iran. Misi utama Israel dan Amerika sebenarnya ngilangin hambatan terbesar karena Iran satu-satunya negara di kawasan itu yang berani bilang no ke hegemoni Amerika dan Iran satu-satunya negara yang memiliki kekuatan militer terbesar di daerah sana untuk ngelawan balik. Prediksi Baban Putin, ya mereka bakal gagal. Maksudnya sih, Amerika gagal. Akhirnya gengs, Masjidil Aqsa salah satu masjid suci umat muslim dibebaskan. Gelombang protes di Masjidil Al-Aqsa semakin meningkat. Pertahanan polisi Israel yang ngejagain dan ngelarang orang mendekat itu udah hancur total. Yang berarti sekarang Masjidil Aqsa sudah bisa dipakai ibadah lagi bagi umat muslim. Bangladesh dan Malaysia resmi nolak mentah-mentah pemegang paspor Israel buat masuk ke negara mereka. Ini buntut keputusan mereka untuk mutusin hubungan diplomatik total sama Israel dan mereka berani mengambil ini kayak apa yang udah dilakukan sebelumnya sama Brunei baru aja juga. Keren, makin banyak musuhnya tuh. Bukti propaganda Amerika dan Barat tentang Sunni dan Syiah itu sebenarnya runtuh. Coba lihat nih, sosok Sunni di pucuk militer Iran. Kalau mereka memang membenci Sunni, ngapain mereka mematuhi jenderalnya? Laksamana Madya Shaham Irani itu komandan Angkatan Laut Iran. Kasalnya itu udah menjabat semenjak 2021. Ini bukti nyata kalau perbedaan mazhab bukan penghalang di level tertinggi. Ini langkah yang langka karena sosok Sunni yang pertama kali memegang posisi strategis di struktur militer yang mayoritas negaranya Syiah. Ini adalah simbol persatuan, menghancurkan propaganda luar yang bilang Sunni Syiah nggak bisa akur. Sunni Syiah itu musuhan. Ini pesan kuat ya. Iran ngebuktiin kalau di depan kepentingan negara dan perjuangan, persatuan itu nyata.